Donning APD memasuki ruang ganti bersih, mempersiapkan alat pelindung diri. Mencuci tangan dengan alkohol 70%. Mencuci dengan telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari tangan, mengunci ibu jari secara bergantian. Menggunakan hazmat disposable. Sebelumnya sudah menggunakan scrub. Menggunakan hazmat disposable hingga menutup leher. Menggunakan masker medis. Menggunakan goggle atau kacamata. Menggunakan headcap atau penutup kepala. Menutup kepala dengan penutup dari hazmat. Memakai sarung tangan yang pertama di bagian dalam. Memakai cover shoes atau penutup sepatu. Kemudian memakai sarung tangan kedua, sarung tangan bagian luar. Memakai face shield atau pelindung wajah. Kemudian mencuci tangan 6 langkah. APD selesai. Mangga dengan Bapak Lea. Iya. Ya, silakan masuk. Langsung duduk saja, Pak. Sebelumnya selamat pagi, Pak. Saya dengan Dr. Gigi Jose yang menjaga pada hari ini. Apa kabarnya, Pak? Baik, Pak. Kemarin udah itu, Pak. Dok. Kemarin udah ke dokter penyakit dalam, terus katanya udah bisa cabut gigi gitu. Oh iya, syukurlah, Pak. Berarti tensinya, kalau tidak salah tensinya ke Pak kemarin. Iya. Berarti udah turun. Berarti udah bisa dilakukan perawatan di sini. Iya, Dok. Bagaimana, Pak? Sakit giginya masih ada atau belum? Sakit giginya sih udah hilang sih, Dok. Kemarin pernah udah minum obat dari dokter. Oh, berarti obatnya sudah dihabiskan ya? Iya. Oke, baik. Berarti karena sudah seperti itu, Bapak di sini sekarang berarti mau dilakukan perawatan begitu ya? Dicabut sih, Dok. Oh, mau perawatannya dicabut ya begitu ya, Pak? Iya. Oke, Bapak tidak mau dilakukan perawatan opsi lain? Nggak usah, Dok. Dicabut aja langsung. Oke, langsung dicabut aja. Berarti sebelum melakukan pencabutan, Pak, kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya, Pak. Suhu tubuh, tekanan darah. Lalu nanti akan saya periksa rongga mulut dan bagian luar rongga mulut Bapak. Oh iya. Sekarang saya cek dulu ya, Pak ya. Untuk suhu tubuh dan tekanan darahnya. Oke, sudah. Saya catat dulu. Oke, sekarang Bapak silakan ke kursi dental kita. Sebelumnya boleh dibuka maskernya. Oke. Saya izin untuk palpasi ya, Pak. Oh iya. Oke. Kemudian boleh dibuka Pak rongga mulutnya. Saya akan periksa. Oke, sudah untuk rongga mulutnya. Boleh Pak kembali ke tempat duduk dipakai maskernya kembali. Kemudian berarti sudah kita periksa Pak tadi suhu tubuh Bapak normal 37 derajat Celcius, kemudian tadi tensinya juga sudah baik Pak, jadi tidak tinggi lagi 130/85. Kemudian tadi untuk diperiksa di bagian luar rongga mulutnya, di bagian luar, bagian pipi sudah terjadi pengurangan dari pembengkakannya Pak, jadi di bagian kelenjar ini udah kempes. Kemudian di bagian rongga mulutnya tadi seperti yang minggu lalu bahwa terdapat lubang besar di rahang bawah kanan Bapak yang akan saya ekstraksi nanti giginya. Jadi karena sudah baik Pak, karena semuanya sudah baik berarti perawatannya tidak ada hambatannya lagi Pak. Jadi Bapak sudah siap untuk dalam perawatan? Iya, Pak. Ya, Dok, langsung cabut aja. Oke, jadi langsung jawab aja. Jadi sebelumnya Pak, sesuai dengan diagnosis yang sudah saya tentukan, yaitu diagnosis yang kemarin, akses periapikal, sesuai dengan foto ronsen yang sudah terlihat bahwa di bawah akar itu ada gambaran hitam gitu Pak, seperti kantong itu akses periapikal. Kemudian penyakit yang mirip atau diagnosis banding itu bisa seperti kista dan granuloma Pak. Nah, kemudian
itu dasarnya adalah foto ronsen tadi Pak. Foto ronsen, pemeriksaan tekan, palpasi, dan perkusi yang saya lakukan di rongga mulut Bapak, itulah dasar dari diagnosisnya. Apakah Bapak ada yang ditanyakan untuk diagnosisnya? Ya jelas sudah. Oke, berarti itu mengindikasikan bahwa bisa dilakukan ekstraksi Pak. Oh, Nah, saya jelaskan dulu ya Pak ya. Jadi tindakan ekstraksi itu adalah tindakan pencabutan atau mengeliminasi gigi yang menyebabkan penyakit untuk menghentikan penyebaran infeksi atau penyakit ke bagian yang lainnya Pak. Jadi untuk prosedur itu pertama akan saya lakukan nanti bius lokal supaya nanti Bapak nggak merasa sakit ketika saya cabut. Kemudian setelah saya bius lokal, saya bisa langsung melakukan ekstraksi, mencabut gigi Bapak tadi dengan tang dan luxator. Jadi nanti saya cabut, kemudian setelah itu bisa terjadi komplikasi Pak, misalnya pendarahan, nyeri yang hebat, fraktur dan lainnya. Namun Pak, itu semua tidak akan terjadi kalau rencana perawatan atau perawatan yang kita lakukan yang Bapak dan saya lakukan berjalan dengan baik. Kemudian untuk penjelasan dari perawatannya sudah, dan semua saya sudah menjelaskan dari diagnosisnya juga. Jadi Pak, saya akan menuliskan form di sini, nanti ada yang harus Bapak tanda tangani. Apabila Bapak tetap setuju dan semakin meyakinkan Bapak bahwa perawatan tetap akan dilakukan. Nah, ini Pak boleh ditandatangani. Boleh dibaca dulu, Bapak boleh baca dulu, nanti tanda tangani. Oh ini ya, di sini ya? Ya, betul, tangan di sini sudah. Oke, sudah. Oke, jadi berarti Bapak sudah setuju untuk dilakukan perawatan ekstraksi gigi di rahang bawah kanan Bapak yang sudah berubah besar tadi. Oke, berarti sekarang kita langsung saja ke melakukan tindakan operasinya. Bapak boleh langsung pindah ke kursi dentalnya. Posisi ergonomik pasien ekstraksi gigi 46. Posisi pasien semi supine. Posisi operator jam 7 atau jam 9. Zona kerja yang baik siku hingga torquehantor mayor. Lengan atas membuka 20 derajat masih termasuk netral. Siku lengan bawah yang optimal sejajar dengan tanah, idealnya 90 derajat. Untuk pemeriksaan gigi rahang bawah posterior sebelah kanan, atur dental chair terangkat 15 derajat hingga posisi pasien kurang lebih membentuk sudut 45 derajat. Kepala pasien menghadap ke operator, rahang pasien sejajar siku operator, kemudian posisi dagu pasien lebih bawah dari hidung, insisal lebih paralel terhadap tanah. Posisi kepala pasien ini disebut dengan chin down position, sehingga mandibula terekspos dengan baik. Posisi asisten di jam 2. Posisi lampu langsung mengarah ke mulut pasien. Boleh, silakan kembali ke duduk. Oke Pak, jadi operasinya sudah selesai, giginya sudah diekstraksi atau dicabut. Kemudian karena mungkin Bapak sekarang agak sulit berbicara, jadi saya tidak memaksakan untuk menjawab. Namun saya akan memberitahu Bapak beberapa hal yang penting setelah dilakukannya tadi pencabutan atau operasinya ya Pak ya. Jadi Bapak tadi kan sudah saya taruh tampon, jadi Bapak bisa pertahankan 30 menit sampai 1 jam ke depan. Kemudian setelah itu Bapak jangan minum dengan berkumur yang berlebihan. Kemudian Bapak jangan bermain-mainkan lidah di daerah yang operasi tadi khususnya. Kemudian jangan merokok Pak, apabila Bapak merokok jangan hisap-hisap lidah, jangan memakan makanan yang panas. Kemudian Bapak boleh makan di sisi yang berlawanan dari yang dioperasi tadi. Kemudian Pak, nanti apabila ada bengkak di wajah, Bapak bisa langsung kompres dengan air dingin saja. Namun kalau misalnya tak kunjung sembuh, nanti saya akan resepkan Bapak boleh konsumsi obat. Ada 2, yaitu antibiotik amoxicillin 3 kali sehari, berarti 8 kali setiap 8 jam Bapak makan obatnya, dan itu harus dihabiskan. Itu antibiotik Pak. Oh iya. Kemudian untuk obat yang kedua ada anti sakit. Ini Bapak boleh makan 3 kali sehari, yaitu asam mefenamat. Berarti setiap 8 jam juga Bapak boleh makan. Itu 3 kali sehari berarti kan Pak, 24 jam. Namun bisa dimakan juga seperlunya karena ini anti sakit saja. Untuk selebihnya sudah Pak untuk penjelasan saya. Kira-kira untuk semuanya ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Udah jelas sudah. Oh, sudah jelas, berarti semua sudah jelas. Udah. Oke, berarti Pak ini sudah selesai. Nanti untuk semuanya mohon dilaksanakan dengan baik.
Bapak harus sehat selalu, kemudian Bapak harus melakukan merawat rongga mulut Bapak dengan baik, sikat gigi yang baik, dan menjaga kualitas hidup Bapak dengan baik ya. Iya. Nanti untuk pembayarannya Pak, boleh langsung pembayaran di kasir di depan. Nanti di sana front office kita akan langsung memberikan fakturnya. Oke Pak, sekian. Sekarang saya akan antar Bapak untuk pulang. Oke, Pak. Doving APD di ruang ganti kotor. Tata cara melepaskan APD. Yang pertama, lepaskan sarung tangan kedua yang di bagian luar sesuai dengan prosedur yang benar. Mencuci tangan dengan alkohol 70% dengan 6 langkah. Melepaskan pelindung wajah atau face shield. Mencuci tangan kembali. Kemudian melepaskan penutup atau pelindung sepatu atau cover shoes. Kemudian mencuci tangan kembali dengan alkohol 70%. Kemudian membuka penutup kepala hazmat dan melepaskan hazmat disposable sekali pakai. Mencuci tangan kembali. Membuka penutup kepala atau head cap. Mencuci tangan kembali. Melepaskan goggle atau kacamata. Letakkan pada tempat yang sesuai. Mencuci tangan kembali. Membuka masker sesuai prosedur dari bagian belakang kepala. Mencuci tangan kembali. Melepaskan sarung tangan pertama yang di bagian dalam. Membuang pada tempatnya. Mencuci tangan kembali dengan 6 langkah WHO. Pelepasan APD selesai.